Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sudarni, mahasiswa S2 Pendas di Universitas UBBG Banda Aceh dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Mayangsari MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas atau memperkenalkan tentang apa itu mengenal tumbuhan. Iya, sahabat semua, pengertian dari tumbuhan adalah organisme hidup yang termasuk dalam kerajaan Plantae, memiliki kemampuan fotosintesis, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi melalui klorofil. Iya, karena kita telah membahas masalah pengertian tumbuhan, apa itu tumbuhan? Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan ada 4, yaitu pertama memiliki klorofil, 2 berbentuk sel-sel yang memiliki dinding sel, 3 tidak bisa bergerak aktif, 4 memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Itulah merupakan daripada ciri-ciri tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baiklah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis tumbuhan. Ada berapa itu jenis-jenis tumbuhan? Iya, berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu ada tumbuh di daratan. Contohnya, ada pohon, ada semak, ada rumput, dan lain-lain. Baiklah, tumbuhan air yang tumbuh di habitat air seperti apa? Ada yang tahu? Iya, seperti teratai, alga, enceng gondok, dan lain-lain. Baiklah, kembali kepada tumbuhan berdasarkan fungsinya. Apa saja? Ayo kita lihat. Ternyata tumbuhan berdasarkan fungsinya yang tumbuh di darat seperti tumbuhan hias, anggrek, mawar, yaitu merupakan berdasarkan fungsinya untuk tanaman hias. Iya, baiklah. Tumbuhan yang berdasarkan fungsinya lain contohnya adalah obat. Tumbuhan yang berfungsi sebagai obat. Contoh seperti apa? Iya, adanya tumbuhan kunyit, jahe, lengkuas atau laos, itu merupakan tumbuhan yang berjenis untuk bumbu dan obat. Baiklah, setelah itu ada tumbuhan pangan. Tumbuhan pangan itu contohnya seperti jagung, padi, sayuran, singkong, itu bisa untuk bahan pangan. Iya, baiklah. Setelah ini kita masuk kepada tumbuhan berdasarkan struktur. Apa itu contoh-contohnya? Tumbuhan berdasarkan struktur, tumbuhan yang berkayu. Ada struktur kayunya seperti pohon jati, dan pohon lain-lainnya. Baiklah, tumbuhan herbal yang masuk kepada tumbuhan berdasarkan struktur seperti tumbuhan herbal. Ada bayam, ada basil, dan ada lagi tumbuhan contoh-contoh lainnya. Baiklah. Iya, baiklah. Setelah kita membahas jenis-jenis daripada tumbuhan, sekarang kita masuk kepada peranan penting tumbuhan. Iya, sama halnya seperti manusia, ada juga peranan pentingnya di dalam kehidupannya. Sama seperti tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki peranan penting dalam tumbuhan. Apa aja itu peranan penting dalam tumbuhan? Jika peranan penting tumbuhan itu untuk manusia, 1 sebagai sumber pangan. Iya, ada yang tumbuhan itu berperan sebagai obat. Yang ketiga ada sebagai material, ada yang menjadi estetika dan hias. Oke, selanjutnya jika peranan penting tumbuhan itu dalam ekosistem seperti penghasil oksigen. Jika tumbuhan dalam penghasil oksigen itu, pohon-pohonan yang di gunung itu, nah itu contoh penghasil oksigen yang terbaik yang kita hirup sehari-hari agar tidak adanya polusi. Jadi pohon itu menghasilkan oksigen melalui daunnya yang disaring kembali. Setelah itu adanya penjagaan keseimbangan oksigen. Itulah pentingnya tumbuh-tumbuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah, sekarang saya akan membagikan tips
tumbuh-tumbuhan. Di rumah ada kan yang menanam bunga atau ada kan yang menanam pohon-pohon kecil-kecil atau pohon mangga, rambutan di perkarangan rumahnya. Baiklah, jika ada yang menanam tanaman bunga-bungaan ataupun pohon-pohonan, itu akan saya berikan tips untuk merawat tumbuhannya. Yang pertama, setiap tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda. Jadi, kita harus tahu tumbuhan yang mana yang membutuhkan cahaya yang banyak dan mana yang harus di dalam ruangan yang sedikit cahaya. Oke, setelah itu menyiram. Menyiram tumbuhan itu harus tepat sesuai dengan jenis tumbuhannya. Jika ia tumbuhan tunggal, boleh kita siram sering, tapi jika ia merupakan tumbuhan yang ada berbentuk akar serabut ataupun eh, apa ya, tumbuhan basah, dia tidak boleh terlalu sering disiram karena bisa pembusukan pada akar. Iya, setelah itu kualitas dan jenis tanahnya harus disesuaikan juga ya. Tidak boleh dengan tanah apa saja. Kita harus tahu berapa kadar sekam di dalamnya, berapa tanah jenis apa yang harus kita tanami, tumbuhan seperti bunga atau tumbuhan yang bersifat batang yang keras. Kita harus tahu jenis tanahnya ya. Setelah itu pemupukan. Kita harus adanya pemupukan untuk mendukung pertumbuhan kembang tumbuhnya tumbuhan tersebut. Baiklah, dari berapa-berapa bagian penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, boleh disimpulkan yaitu tumbuhan adalah bagian penting dari kehidupan di bumi. Mereka memiliki berbagai jenis, peran penting, manfaat besar bagi manusia dan ekosistem. Pertanyaan, boleh ya dimasukkan pertanyaannya ke dalam link yang akan kita bagikan. Setelah itu kita diskusikan bersama-sama apa itu pentingnya tumbuh-tumbuhan. Baiklah, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua atau besti-besti saya atau anak-anak saya yang ada di kelas ataupun besti-besti saya yang menonton lainnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.